Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam materi IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel, dan yang C, pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. A. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Kita bagi menjadi satu, penyusun materi genetik, dan yang dua, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Satu, penyusun materi genetik. A. Kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Sedangkan pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kita lihat bagian-bagian kromosom. Pada suatu sel, misalkan sel kulit, di dalamnya ada nukleus atau inti sel, dan dalam inti sel itu ada namanya kromosom. Ya, jadi kromosom itu berada di inti sel. Kemudian dalam kromosom ada namanya kromatid, dan dalam kromatid ada namanya DNA, di mana DNA ini terlilit pada protein histon. Ini, melilit pada histon sini. Nah, inilah DNA-nya. Ya, DNA-nya berbentuk heliks, berbentuk seperti tangga memutar. Ini letak dari DNA maupun kromosom. Jadi DNA di dalam kromosom, kromosom di dalam inti sel. Satu, penyusun materi genetik. DNA dan RNA. Bedanya itu apa? Kalau dari penyusunnya, pada gugus fosfatnya sama. Hanya saja DNA itu punya dua, ya, kiri kanan. Kalau RNA-nya satu. Kemudian gula pentosanya, DNA itu adalah terdiri dari deoksiribosa, sedangkan RNA hanya ribosa saja. Apa sih pengertian atau kepanjangan dari DNA dan RNA itu? DNA adalah deoksiribonukleik asid, itu kepanjangannya. Sedangkan RNA itu hanya ribonukleik asid. Kemudian basa nitrogennya. Basa nitrogen itu terdiri dari purin dan pirimidin. Pada DNA dan RNA purinnya sama, terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin pada DNA itu hanya sitosin dan timin, tapi pada RNA timinnya diganti dengan urasil. Kita lihat gambarannya seperti ini. Pada DNA itu basa nitrogennya itu sitosin, guanin, adenin, dan timin, biasanya disingkat dengan CGAT. Tapi pada RNA T-nya diganti dengan urasil. Fosfatnya
Pada DNA itu ada 2, tapi pada RNA hanya 1. Itu bedanya. Pengertian segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Sekali lagi, segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel atau alela. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut dengan sifat dominan. Nah, ini kalau kalian hanya mendengarkan saja, saya kira mudah lupa. Ini perlu kalian catat, ya, kalian rangkum atau diputar ulang-ulang. Karakteristik yang kalah disebut sifat resesif. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau kecil. Contoh, karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil berarti resesif. Di sini ditulis G besar berarti dominan, G kecil berarti resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, pada hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil disebut alela. Sifat-sifat atau karakter yang terlihat seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Jadi fenotip itu yang tampak, yang terlihat. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Nah, genotip itu apa? Genotip adalah informasi genetik atau gen dari suatu individu yang mengkode karakter-karakter fisik atau sifat yang tidak tampak. Genotip itu sifat yang tidak tampak. Kemudian parental biasanya disimbolkan dengan P, itu adalah induk, dan filial disimbolkan dengan F, itu keturunan. Ada F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan hukum Mendel. Ini foto dari Bapak Johann Mendel yang disebut sebagai Bapak Genetika. Jadi yang kita bahas nanti ada persilangan monohibrid dominan, ada persilangan monohibrid intermediate, dan dihibrid. Kita awali dengan persilangan monohibrid dominan. Ini adalah hukum Mendel 1. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Lihat bagan berikut ini. Parental, induk, biasanya disimbolkan dengan P1. Misalkan bunga ungu dominan terhadap bunga putih resesif, maka genotipnya ditulis dengan huruf besar UU yang dominan. Yang resesif huruf kecil UU, sama. Gak boleh di sini UU besar, sini kemudian PP, gak boleh, harus sama. Yang membedakan adalah dominan dan resesif, itu hanya besar dan kecil. Mengapa 2? Karena ini adalah gen keturunan, jadi memang harus berpasangan.
Nah, gametnya U itu UU besar itu ya U besar saja. Sedangkan UU kecil itu ya U kecil gitu saja. Ini gametnya. Kemudian kalau kita silangkan U besar dengan U kecil, U besar dengan U kecil, yang kedua U besar dengan U kecil, U besar dan U kecil, semuanya menghasilkan U besar U kecil. Bisa kita katakan semuanya sama untuk keturunan pertama. Dan semuanya berwarna ungu. Mengapa? Karena U besar itu dominan. U kecilnya tidak nampak. Tapi kesemuanya bersifat punya pembawa warna putih. Ada pembawa warna putih karena semuanya memiliki U kecil. Kemudian F1 ini disilangkan. Gametnya, genotipnya berarti U besar U kecil, U besar U kecil. Gametnya ada U besar, ada U kecil. Kalau yang pertama tadi U besar saja, U kecil saja, tapi di sini ada U besar U kecil, U besar U kecil. Didapatkan keturunan yang kedua yaitu U besar U besar, U besar U kecil, U kecil U besar, U kecil U kecil, sehingga dapatkan 4 keturunan seperti ini. Yang 3 ungu, yang 1 putih. Karena U besar itu dominan, di sini semuanya U kecil-kecil semua, berarti dia tidak punya sifat ungu. Sedangkan U besar ini dia tidak punya sifat putih. Tapi yang nomor 2 dan 3 ini warnanya ungu, tapi dia punya pembawa warna putih. Yang 3 ungu, yang 1 putih. 2. Persilangan monohibrid intermediate. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Di sini ada bunga warna merah, warna putih, disilangkan, hasilnya adalah merah 1, putih 1, yang 2 ini percampurannya menjadi warna merah muda. Caranya sama dengan yang atas tadi. Kalau pakai C ini pakai CR, CW. Kalau di atas U besar U besar, U kecil U kecil. Dapatkan U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, U kecil U kecil. Sama, hanya beda simbolnya saja. Sehingga rasionya merah muda dan putih 1:2:1. Yang ketiga, persilangan dihibrid. Ini adalah hukum Mendel yang kedua. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan 2 sifat beda. Ini lebih rumit. Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu AAPP dengan tanaman ercis bunga pendek bunga putih AA kecil PP kecil. Setelah disilangkan dengan sesamanya, diagram silangannya menunjukkan pada gambar samping. Mengapa kok ini AA besar, PP besar, ada 4? Karena A yang besar-besar ini menunjukkan sifat tinggi, P yang besar-besar ini menunjukkan sifat warna ungu, dominan. A kecil ini adalah pendek, P kecil ini putih, resesif. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Atau rasionya ya 9:3:1. Kemudian contoh lagi yang lain. Parental, induk pada jeruk warna kuning, kulit halus, semuanya dominan. Warna dan kulitnya dominan. Warna hijau resesif, kusut kulitnya resesif. Kalau kita lihat gametnya B besar K besar, B kecil K kecil, kita dapatkan keturunannya semuanya B besar B kecil, K besar K kecil.
kita silangkan, didapatkan hasil seperti ini. Dengan cara yang sama seperti tadi. Yang C, pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Ini contoh anak yang memiliki rambut beda, kulit berbeda. Nah, ini yang kita bahas di sini, ada pewarisan sifat pada manusia, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, dan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. 1. Pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan jenis rambut. Contoh soal jenis rambut. Persilangan antara dua individu yang rambut keriting dengan lurus. Nah, ini dijumlahkan dengan CC yang keriting, yang lurus C kecil, C kecil. Ini biasanya sama kuatnya. Ya, tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif, sehingga hasilnya ya percampuran. 100% hasilnya C besar, C kecil atau ikal. Dua, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino, buta warna, dan hemofili. Ini contoh anak yang albino yang diturunkan oleh orang tuanya. Contoh soal albino. Anak normal tapi dia punya pembawa albino, berarti A besar, A kecil. Dengan anak normal juga pembawa albino, A besar, A kecil. Didapatkan yang normal 76%, yang albino 25%. 75% itu, yang 25% itu adalah dia murni tidak albino, yang 50%-nya itu dia normal tapi normal tapi dia punya sifat membawa. Normal tapi dia punya sifat membawa albino. Karena di sini ada A besar, A kecil. Yang terakhir, penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Pemuliaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemuliaan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis unggul. Contohnya pada ayam, ayam broiler, kemudian pada padi, yaitu padi varietas hibrida mahasiswa ITB. Anak-anak sekalian, saya kira materi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe. Barangkali ada yang belum subscribe, ya untuk yang subscribe-nya masih berwarna merah ini diklik. Juga boleh di like atau di share. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.